sebelum terjun ke entertain, gue jadi pengamen. Enggak nih serius? Serius. Terus sampai dari anak baik-baik akhirnya nggak baik-baik. Gue siapin lah samurai setiap berangkat. Jadi kerjaan gue tuh di RCTI ngerekam, waktu itu megang joget. Sama nih program sama joget, tapi gue ngerekam materi-materi lagu buat artis, musisi. Nggak sesuai expect gue, maksudnya band legend paling mainnya begini. Ternyata enggak. Gue salah. Ternyata setiap dia konser, setiap dia main, mau itu jualan tiketnya 2 juta, 3 juta, 4 juta, laku breng. Jadi ada band mau rilis album baru juga nggak? Insya Allah tahun depan. Tahun depan? Iya. Sekalian yang itu kali ya, Februari itu bukan? Bisa jadi. Kita punya program nih namanya Rock Manager Indonesia, Peduli Kru Band Indonesia. Udah ngobrol bla bla bla. Oh ya udah, nanti kita bikin. Pada saat mau ulang tahun. Indonesia. Asik lu. Apa kabar? Tos dulu lah kita. Baik-baik. Gue baru Mana mau lo? tidur nih men kesini. Kantor lo enak banget nih bang. Ya, beginilah ya. Di Bilangan Jakarta Selatan. Anjas. Di mana Ampera. nih? Daerah Ampera. Namanya? Namanya ini Rumah Serada Semesta. Anjir, namanya tematik Iya. sekali ya. Betul sekali. Bang, ceritain awalnya seorang Ajis terjun di entertainment. Sebelum terjun ke entertain, gue jadi pengamen. Enggak nih serius? Serius, pengamen pernah. Tukang parkir di depan komplek, gue pernah. Alfa gitu. Tukang parkir Alfa. Enggak, parkir ini loh, parkir yang apa sih namanya? Makanan pinggir jalan. Iya, parkir pernah. Itu pokoknya pas zaman-zaman SMA lah. Yang kayak udah mikir, aduh nyari duit sendiri gimana ya gitu. Terus parkir di depan kompleks sampai gua masuk ke dinas sosial. Itu pas bulan puasa. Kejaring. Kejaring. Karena sebenarnya gua korban. Jadi yang pertama temen gue tuh katanya sih ya ngetok-ngetok kecamatan apa sih? Pak Camat Pak Camat. minta Oh, pungli. dipaksa gitu, pungli, gitu kan. pungli. Akhirnya sore kan itu aplusan gua. Oh, ada aplusannya gitu. Ada parkiran tuh ada jatahnya. Itu tahun berapa tuh? 2000 enggak 2000 dong. 99. Jadi teman-teman tahu ya umurnya Bang. Enggak. Masih muda. Iya. Waduh itu gue panik kan. Mau lebaran lagi kan, ciduk sama sosial kok sampai dinsos aja gitu kan. Udah akhirnya udahlah telepon bla bla bla. Sebelum lebaran rilis gue. Udah aman lah. Akhirnya bisa lebaran Iya, keluarga. udah habis itu wah diceramahin lah ya kan sama nenek gue kan, gue dari kecil sampai besar sekarang ini kan ya alhamdulillah sama nenek gitu kan. Bokap nyokap udah pisah waktu itu. Ini di Jakarta dari awal Iya, di Jakarta. Tahun 99. Rumah gue di Kebonjeruk. Nah, di situ tuh gue dari kecil sampai besar gitu kan, dididik. Udah dong, udah masuk istilahnya sekolah yang bener lah ya, udah lulus sekolah. Ini jelek-jelek apa yang positif-positif? Iya, kita kan harus terang-terangan Iya. dua-duanya dong. Ya, pokoknya pas Ini biar menginspirasi. Iya sih, dari SMA tuh ancur-ancuran lah ya, kena narkoba gitu kan. Standar anak standar band. lah. Standar lah. Kecuali saya. Kan tahun-tahun segitu kan lagi bandel-bandelnya, lagi lucu-lucunya kan. Ya udah terjerumus lah ke situ sampai gue nggak naik SMA tuh 2 tahun. Serius nggak naik? Ya biasa zaman dulu kan tawuran sama anak Jawa. Gue enak banget di Palmerah sama Jakarta Barat. basis apa tuh anak Jawa. Pokoknya Panther apa sebutannya tuh setiap gue berangkat. Dulu Jumat nggak tawuran tuh. Zaman gue Jumat. Setiap hari gue sampai Hobi ya? dari anak baik-baik akhirnya nggak baik-baik. Gue siapin lah samurai setiap berangkat, setiap pulang, karena ya kalau misalnya nggak gitu gue Pada kelar. kena gitu. Udah gue siapin, udahlah situ bla bla bla, males lah sekolah gitu kan. Akhirnya temen gue karena orang Padang kan jago dagang. Dari situ asal muasalnya. Dagang apa dulu nih? Ini dagang apa? Dagang baju di Oke. pasar Palmerah. Udah. Thrifting bukan? Enggak, Zaman dulu tapi belum memang thrifting kali itu ya itu jadi bokap nyokapnya jualan di Cipulir. Nah anaknya istilahnya, wah gue mau usaha lah gini-gini, tapi masih sekolah kita, belajar lah gitu.
Udah dibukain lapak di situ, ketemu sama preman Palmera, ngobrol, oh udah masuk ya kan. Jualannya nggak masuk tapi. Ternyata nggak achieve kita. Oh. Nah, dari situlah kita belajar kan, wah, oh ternyata harus ada strateginya jualan gitu kan, dengan promo mungkin atau dengan diskon. Dulu kan bahasanya kan diskon ya. Udah, akhirnya tetap nggak bisa berjalan, akhirnya tutup. Nah udah, habis itu gua jalan IO lah, diajak nih Breng. Kayak lu nih misalnya, Bang, Langsung ikut IO. Jadi runner kali ya? lu tahu kan runner kerjaannya Tahu, yang paling capek. asli. Orang datang duluan, pulang belakangan tuh Iya. gitu. Udah diajak. Duitnya paling lah. kecil. Paling kecil waktu itu gue dibayar per hari 50.000. Kan 90. Jadi waktu itu kan prepare event. 99 2000-an ya? Iya, diajak event itu pas kebetulan sama RCTI. Jadi ada event RCTI, IO-nya nih manpower-nya nih orang luar gitu. Akhirnya gue ikut lah gitu kan. Ikut Dari IO ini. dari IO ini gitu. Yang menang proyekan Iya. RCTI. Ya gue nggak ngerti lah, pokoknya diajak, lu mau nggak bantuin gue gitu kan. Apaan? Kerja event. Oh boleh lah. Berapa emang? Sehari 50.000. Ya udah ikut lah gitu kan. Udah, terus nggak apa ya, maksudnya kan kita kan kalau misalnya gue seneng orangnya bersosialisasi ya, maksudnya deket lah gitu, adaptasi sama orang, kenalan, kenal deket lah. Tapi akhirnya nyambung, udah gitu karena gue jadi runner, gue kasih dong makanan nih atau snack gitu ya. Artis. Bukan, justru ke orang RCTI, Mas makan dulu. Gak lama dari situ event udah jalan, dia minta nomor telepon gue. Gak lama, seminggu atau 2 minggu lah gitu habis event. Waktu itu zamannya joget RCTI 2000 awal. di Ancol, gue inget banget tuh. Nggak tahu lo coba browsing nanti ya, joget RCTI tahun berapa, nah di situ gue. Oke. Udah, pokoknya di situ ya gue nggak tahu ya, mungkin itu keberuntungan gue kan. Tapi kan gue nggak sejauh itu mikirnya waktu dulu masih Nothing tulus aja. Iya. Pasti. Daripada nganggur. 17 tahun, 18 tahun lah, Breng. Udah, ditelepon gue, Mas, mau ini nggak kerja di RCTI? Langsung gitu. Ya. Karena ya mungkin karena ya itu ya, dengan sesimpel itu ya, maksud orang ada perhatian dengan makan aja, lo nawarin makan aja tuh orang keinget gitu loh. Iya nggak sih? Gue sih cuma oh, karena ini kali gitu. Berarti pembawaannya. Mungkin ya, karena kan gue ya pokoknya namanya kerjaan kan, oh lu kasih makan kan, disuruh kan pasti sama chief gitu, sama leader gitu, ya lo kasih makan tuh orang-orang RCTI gitu. Ya udah gue kasih, dan kebetulan yang gue kasih itu produser pada saat Padahal itu. lu nggak tahu. Gue nggak Bener-bener tahu. nothing tulus ya udah namanya kerja. Kan gue nggak tahu orang RCTI yang mana apa. Maksudnya Dan jabatannya apa? Iya, ada ruang tunggu, oh RCTI, oh itu gue kasih makan. Diajakin kerja. Berarti kerjanya pertama mulai dari RCTI. Iya di RCTI, dan itu jadi runner. Nah, ada kenaikan di situ. Kenaikannya ya maksudnya kan waktu kemarin gue jadi runner dibayar per hari 50.000. Nah, kalau di RCTI dulu gue masuk 2000 berapa ya? 2004. Ya, 2004 jadi runner per program. Jadi jatuhnya kontraknya per program. Per program itu dikasih gue gaji 250.000. Jauh juga naiknya. Ya, pada saat itu ya gue seneng lah. Wih, gede nih kan, sudah gede kan. Kira harus ini, Bang. Ya jalanin lah gitu kan. Jadi kerjaan gue tuh di RCTI ngerekam, waktu itu megang joget, sama nih program sama joget, tapi gue ngerekam materi-materi lagu buat artis, musisi. Jadi kayak misalnya nih materinya ini yang dibawain untuk Ngerekam buat? Jadi kita ngerekam versi asli, kaset. Waktu itu masih kaset. Direkam, gue ngasih ke si waktu itu home bandnya Pak Toto Aryo, Pak Toto lupa gue. Bukan Pak Toto yang terakhir di Warna. Bukan. Ini dia home band dangdutnya joget lah gitu. Udah kasih ke Pak Toto, terus kasih ke artis-artis. Maksudnya kayak waktu itu gue yang inget Fitri, Lilis Karlina, Iis Dahlia, yang kayak gitu-gitu gue ngasih materinya. Iya. Itu tuh pertama kali gue ngasih ya. Namanya kan semangat ya, masih muda. Terus kerja di RCTI, siapa sih yang nggak bangga gitu kan? TV nasional swasta pertama. Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Udah tuh jalan tuh Breng, runner. Terus habis itu ada program lagi baru. Waktu itu bintang acting apa bintang cilik gitu, audisi
sama programnya gitu kan. Udah kota-kota sana. Jadi naik kelas Dari ngerekam, dari runner naik jadi PA itu personal asisten. assistant. PA-nya siapa nih? Production assistant. Oh, bukan PA, personal, production assistant. Iya, jadi yang kerjaannya tuh prepare kru, prepare alat, prepare semuanya lah gitu. Itu gue yang pegang tuh, makanya dari komunikasi sampai koordinasi udah dari situ udah banyak banget orang yang gue udah ini ya, maksudnya udah gue koordinasi gitu, komunikasi. Udah tuh jalan, habis itu selesai eventnya dengan kontrak yang sama per program 250.000 naik ada lagi Indonesian Idol yang kedua. Daniel Mananta. Yes, kedua udah Idol Daniel 2. Pertama kan Joy Tobing yang menang. Iya, pertama kan Delon sama Joy. Yang kedua kan Mike sama Judika. Mike Judika. Yang kedua. Nah, tuh gue yang kedua itu udah beda tuh angkanya, kontraknya. Gaji gue udah mulai bagus lah, kontraknya juga udah bukan per program tapi udah ke produksi. Gitu, kontrak produksi. Jadi ya lumayan lah waktu itu dapat 1,5, lumayan gitu kan. Udah jalan lah Indonesian Idol, tour lagi kan, kota audisi kan. Banyak banget program yang waktu itu sampai 2012 gue resign, itu banyak banget lah, maksudnya pencapaian. Ini resign kenapa nih? Resign karena gue punya mimpi. Oke. Karena kan emang namanya ya untuk gue kan punya impian juga, gue punya target gitu. Wah, gue nanti pengen kayak gini. Karena kan gue udah tahu industrinya nih. Karena tempat belajar yang paling lengkap adalah TV. Menurut gue belajar dari lighting, spek sound system, semua gue pelajari dari namanya budgeting, hitung-hitung gue semuanya lah. Karena kan gue gabung banyak ya, ada satu tim produksi itu banyak divisinya kan. Gitu. Jadi gue kalau misalnya ada waktu gue pasti ke divisi misalnya unit production management tuh yang ngaturin duit, terus belajar barter hotel, terus transportasi, pokoknya gitulah yang ngurusin transportasi, akomodasi, dealing perintilan di lapangan. Kayak gini gimana sih? Oh ya gini, gue cuma ngeliatin doang. Gue liatin, oh kerjanya kayak gini, oh gini dari sini ke sini, terus butuh ACC dari sini ke sini. Itu udah gue pelajarin. Habis itu selesai, gue ke teknis, kameramen, sound, operator gitulah, ya kan. Gue pelajarin, gue cuma ngeliat itu udah belajar buat gue. Akhirnya naik waktu itu karena ada pergantian manajemen kan. 2012 akhirnya pindah. 2012 belum. Ya 2012 tuh resign. Cuma di perjalanan itu banyak lah ceritanya gitu. Akhirnya gue lagi karena mungkin udah kenal sama artis manajemen waktu itu, label gitu kan, artis istilahnya kita udah saling kenal lah karena gitu. Di program kan. Iya, apalagi program waktu TV itu ada dahsyat, terus event-event spesial kayak gitu. Nah itu gue udah mulai, oh ternyata dunia artis manajemen tuh kayak gini. Nah, itu gue mulai pelajarin tuh. Udah lah. Yang pertama kali ngajak gue, kalau lu kenal Budi Pocong, tau nggak lo? Budi Pocong dulu dia megang band bonus. Iya. Nah itu gue pertama kali gue diajak sama Budi Pocong. Sekarang Thank you, Bud. Kemana dia? Ada waktu sekarang itu terakhir dia waktu itu kemarin gue ketemu di Musika. Cuma masih di musik. Enggak, kayaknya udah resign. Oh, udah resign. Gitu. Itu yang paling berjasa untuk gue masuk di artis manajemen. Dikasih tahu tuh gue, oh ini artis manajemen kayak gini. Walaupun gue udah tahu secara general yang kayak di RCTI itu kan gue belajar. Udahlah, gue dipocong, oh gini lo kalau gini ya. Berarti masuk musikal lo bang? Enggak. Belum. Masih jauh tuh. Masih jauh. Terus diajak sama Budi Pocong untuk ngekruin bonus waktu itu. Ya main kan ada dahsyat, ada ini kan nyambung terus tuh TV kan. Udah komunikasi cocok. Pendekatan oke, komunikasi oke, udah abis itu Budi Pocong tuh udah istilahnya ya gue udah gak ketemu lagi, gue pelajarin ilmunya. Dari dia. Iya, abis itu gue ditawarin sama Zigas. Sahabat Jadi Cinta. Nah, itu kan band celeduk juga tuh. Serius? Band celeduk. Zigas tuh band celeduk. Udah gue ditawarin jadi stage manager waktu itu.
Lu mau nggak? Gue nggak ada nih sales Road manager mungkin. No, belum, Stop. belum. Road manager tuh belum nanti bakalan nyambung. Sales manager, udahlah kenalan lagi, komunikasi bagus. Terus pas gue masuk langsung dapet tour rokok. Lupa gue rokoknya apa, 10 titik. Gue pegang. Tapi sales manager ini rasanya road manager. Karena yang nentuin fee produksi itu gue. Terus yang itinerary apa segala macem buat profesional gue. Hotel, transport, Semua itu gue. investment backstage. Wah, Jalan lah tuh Breng, 2 tahun kalau nggak salah 2 tahun apa 3 tahun jalan gue sama Zigas. Iya. Walaupun gue masih di RCTI. Oh, 2 kaki. Set job. 2 kaki, 2 Set kaki. job. dua Jadi kaki. pada saat kayak gue nggak ada program, ada event, ya gue jalan. Ya kan namanya anak muda ya kan, maksudnya mau explore kan gitu kan. Udah selesai sama Zigas juga selesai gitu kan, udahlah gue balik ke RCTI ini gitu buat fokus. Ternyata ini hampir mau di tahun 2012, 2011 gue ditawarin lagi untuk pegang Semi Simorangkir solonya. Lepas dari Krispati. Ya, ini waktu itu kabarnya wah lagi hangat-hangatnya lah gitu. Ditawarin gue Breng sama teman gue juga RCTI, produser namanya Ale. Nah ini juga berjasa juga Bang buat Ale gua. Iya. Kalau yang waktu di RCTI itu yang berjasa Mas Dadan. Gitu. Nah ini untuk yang itu ada Budi Pocong. Terus untuk yang di Zigas itu ada Nobi, drummernya. Itu yang ngajakin awal-awal gue ya, Nobi. Terus yang di Semi Ale. Nah udah tuh. Tapi lu bisa nggak jadi road manager gitu kan? Bingung juga ya. Lu jawab apa? Bisa aja pasti. Ya karena menurut gue ini kesempatan. Mas. Iya. Road manager Semi Simorangkir, siapa yang nggak kenal Semi? Era itu kan lagi anget-angetnya. 2011. Persis 2011. Udah. Oke, gue ambil jalan. Wah, jalan. Sekamar berdua, promo waktu itu ya sama Semi. Tapi gue masih di RCTI juga gitu. Udah jalan sama Semi tuh selalu berdua. Kayak biji tuh. Ih. Sam kita berduaan mulu, gue bilang iya di mana ya udah promo kita berdua. Sekarang di Bali dia. Siapa? Semi. Oh, masa sih? Tinggal ya? Enggak. Belum tahu gue. Oh enggak tahu. Ntar gue tanya Widi deh. Udah tuh sampai 2013 gue ada tawaran ternyata sambil jalan Semi gue ditawarin sama waktu itu Ryan Pono. Sempet jalan ini yang apa? Ya, tapi bukan di Pasto ya? Iya, kan udah bisa. Iya, pas Ryannya. Nggak lama lah, setahun jalan. Udah, nggak lama lagi ada tawaran Club Project. Ngeri ya, banyak Gue banget. juga nggak nyangka, Breng. Maksudnya Jalanannya. asli gue juga, ini emang jalan gue. Ini masih jauh banget nih ketemu ada band, masih jauh. Masih jauh. Club Project. Jauh. Udah gitu ditawarin sama Mbak Goza almarhum gitu. Ziz, kamu lagi apa? Lagi ngerjain Ryan sih Mbak, soloisnya. Oh, kamu bisa nggak bantuin sebentar buat konser waktu itu ulang tahunnya Club Project yang ke 29 apa 30 gitu. Oh ya boleh. Tantangan lagi buat gue challenge nih. Oh, siapa yang nggak kenal Club Project? Band legend gitu kan. Udah. Living legend. Gue sikat, Breng. Gue sikat. Iya. Terus di situ eranya Club Project yang gue cuma nggak sesuai expect gue, maksudnya band legend paling mainnya begitu. Ternyata enggak. Gue salah. Ternyata setiap dia konser, setiap dia main, mau itu jualan tiketnya 2 juta, 3 juta, 4 juta, laku Breng. Asli. Gue gak nyangka. Lo, ya maksudnya gak expect aja gitu kan dari Semi Simorangkir, dari Ryan, terus gue ke Club Project kan, band legend di Indonesia, siapa yang gak kenal sama Club Project itu. Nah di situ gue jalan, bla bla bla, ternyata hasilnya lebih besar Breng. Lebih berasa. Iya. Udah. Jalan Di Club Project juga belum merit nih. Belum. Masih bandel-bandel ya? Gue kan merit tuh gue 2007, 2008. 2008. Udah merit. Udah merit. Gitu. Berarti tetap bandel masih? Enggak bandel. Wow, gue kan enggak. Family man. Iya kan enggak pernah. Family man. Kan baik-baik gitu. Tuh, orang kantornya kita ketawa tuh teman-teman. Enggak dia karena tadi ada yang lucu aja. Udah lah ya. 2008 Club Project.
Enggak. Project tadi cuma Sampai- project doang kalau projectnya. Iya, awalnya cuma buat ngerjain konser karena ngerjain dia konser doang. ngerjain konser karena dia nggak ada road manager, maksudnya secara managing apa, manage Di lapangan. waktu apa segala macam tuh nggak ada. Gitu. Karena ya, mungkin awalnya ada terus cabut atau gimana gue nggak ngerti, gue tawarin gue ambil, ternyata gede, breng hasilnya. Konser Wih tunggal oke ini, nih, iya, konser sampai tunggal ya gitu. konser tunggal dan 1 tahun itu 2 kali konser. Wajib. Dan lu tau nggak hasil dari club project itu gue bisa beli mobil. Di situ mobil pertama kali dengan uang jerih payah gue. Mobil apa tuh? Waktu itu second sih, Kia Karen. Gede, mobil gede lah. Iya. Emang terlihat mau jadi ini. Udah, Udah persiapkan. Gue seneng banget lah, ya kan? Dapat, hasil gue dapat mobil gitu kan, belum setahun dapat mobil gitu. Wah ini berarti potensi nih di artis manajemen. Akhirnya gue belajar lagi lah, maksudnya secara kalau operasional teknis gue udah udahlah ya. Udah tutup mata. Tutup mata. Akhirnya gue perdalam lagi untuk lebih ke administrasinya, terus untuk lebih ke strateginya, terus bisnisnya. Nah, itu. Naik kelas lagi. Di situ gue belajar di club project. Oh, oke, jualan kayak gini, begini, begitu. Setelah dealing. club project, Nah, habis club project. musik ya? Nah, ini baru Nah ini seru nih. Sisil nelfon. Oh, The Massive. Mas Sisil nelfon dari The Massive gitu. Karena emang udah awal kan di RCT kan kita ketemu terus kan Pasti ngobrol lah. apa. Era itu The Massive lagi. Iya, dan pernah gue gantiin Sisil, waktu itu Sisil masih road manager. Pernah dia mau nikah, terus minta gantiin gue. Kang, jalan dulu. Boleh nggak gantiin gue mau nikah, jalan sama The Massive 2 Backup titik. Jalan, cocok. sama anak-anak The Massive. Sama anak-anak The Massive, sama tim produksinya, udah di situ. Paling Udahlah. dekat sama siapa The Massive? Semua lah. Wis. Semua lah. Mau dari Rian, Rai, Kiki, Wahyu, sama Rama itu gue semua deket lah gitu. Udah. Mereka masih muda berarti itu ya. Kan mereka desain juga masih muda banget kan. Ya kan Oke. mereka booming aja lagunya 2008. Itu yang Cinta yang Membunuh. Ini udah 2013-an kali 14. Ya ini pas gue masuk itu 2014 Oh, di album keempat. Hmm. Udah album keempat itu Esokan Bahagia. Udah di atas. Ininya udah ya di atas. lagunya tuh udah Top oke lah, lah. udah top gitu. Udah, wih The Massive, siapa yang gak kenal The Massive kan gue jadi wah ini kayaknya memang jalan gue gitu buat di apa namanya artis manajemen atau ya bagian dari band gitu kan. Oh udahlah. Udah oke, gue jalan. Mau gue gitu ya. Roadman Gue itu. bilang sama Sisil kan gitu. Oke Mas, gue mau gitu. Udah meeting sama anak-anak, diterima dengan baik. Jalan tuh. Sampai 9 tahun, sampai tahun ini kan 2023 ya. Nah bulan Maret itu gue resign dari The Massive. 9 tahun. 9 tahun berjalan. Bareng sama mereka. Bareng sama mereka. Terakhir konser tunggal mereka juga. Itu sebenarnya udah resign. Hmm. Gue udah di tempat yang baru di artis manajemen Treasure Hit. Terus mereka minta bantuan lah, Mas boleh nggak bantuin? Karena di sini ada jasa lu juga nih sepanjang ini sampai The Massive di 2 dekade 20 tahun kan. Perjalanan 20 tahun tadi. Gue bilang dulu ya sama bos gue izin dulu gitu kan. Dibolehin, oh ya boleh. Sama Sisil juga ini oke boleh. Karena waktu itu roadman-nya sakit. Akhirnya nggak ada pilihan kan, ya udahlah. Gue jalan, udah. Masih sini Gua masih bantuin. nih. Apa? Masih di The Massive sama sekarang. Sisil? Masih, koktu juga, masih. Udah gitu gue bantuin konsernya selesai lancar sukses gitu kan. Udah terus gue di manajemen baru di Sekarang kantor baru namanya manajemennya di Treasure Hit. artinya apa tuh? Treasure Hit tuh kalau nggak salah harta karun ya. Treasure harta karun. Nah udah di sini waktu itu Tian sohib gue juga. Nah kebetulan dia bos gue juga gitu kan, dia nelfon gue, lo mau nggak di sini? Itu udah 3 kali waktu itu Tian nelfon gue nawarin. Berarti pertama kedua ditolak. Sampai ketiga bukan nolak karena gue masih di The Massive kan. Bukan nolak gitu, gue bilang Jo sorry gue masih di The Massive, gue bilang Masih "Gimana ya? nyaman." Masih nyaman gitu kan, soalnya gue aja ninggalin The Massive tuh 9 tahun berat loh, maksudnya Soalnya udah touch banget kan. parah. Karena lu ngeroadman juga di lapangan. Iya, gitu dengan cerita yang Macem-macem. berbagai macam Macem-macem gitu. deh. Itu kan banyak banget ya. Jadi secara secara batin gitu Iya, udah. berat lah. Sampai akhirnya gue bilang sama anak-anak The Massive, guys, sorry ya. Gue
punya mimpi nih di luar gitu kan. Mimpinya ya lumayan lah gitu. Maksudnya buat apa ya, kalau kita kan manusia tuh ke pencapaian-pencapaian kan, apa sih yang udah pernah lu buat gitu. Achievement baru lah. Iya gitu. Nah keluar dari The Massive sebelum ke Treasure Hit, itu gua udah ada project jadi promotor. Itu art media kreasi, art space. Itu ada dalamnya tuh ada gua, ada Roji tuh manajernya Firza. Ya. Lu pasti kenal. Kenal. Terus sama Rodman Noah, Tommy. Yang galak. Enggak. kirain. Cuma agak tegas mungkin. Gitu. Enggak bercanda bang. Soalnya tapi banyak teman-teman bilang galak. Masa sih? Enggak kok. Kan lu karena nongkrong Oh, banget. iya. Kalau yang nggak kenal pasti abis sama dia. Gitu. Tapi gue bilang akhirnya sama Tian, Jo, gue ini lagi jalan promotor nih event Bordang Fest. Yeah. Yang kita ketemu. Nah itu EP pertama gue tuh sama Roji sama Tommy gitu. Itu konsepnya bagus lah pokoknya. Udah jalan juga kemarin, sorry ya. Nanti artis lu nyusul ya. Oh udah banyak banget nih. Jadi gue pertama sama Roji sama Tommy nih konsepnya harus pecah nih. Maksudnya dari line up gitu kan, gue harus milih, dan ya akhirnya ya itu 16 artis untuk 2 hari itu. Akurasi ketat dan kita nggak masuk guys. Ya alhamdulillah, maksudnya kemarin berjalan lancar, sukses gitu ya, Breng. Event boarding pertama tuh kali tuh kita bikin gitu. Eduton jadinya. Ya harusnya kan di bandara kan, Soekarno-Hatta tuh Terminal 1C, cuma ya memang belum rezeki, akhirnya pindah tempat kayak Edutown, BSD. Udah alhamdulillah kemarin jalan, terus untuk ini bagus ya, maksudnya dari komen penonton gitu kan, terus dari teman-teman vendor, alhamdulillah manpower kita semuanya baik lah. Promotoran sukses. Alhamdulillah. Terus di Treasure sekarang. Ya di Treasure. Nge-develop beberapa artis. Yes. Finally sampai sekarang nih. Siapa aja? Oke. Di Treasure Hit itu ada musik, ada non musik. Jadi yang musiknya tuh ada band Good Morning Everyone, terus Rewind, ada Jeja, duo cewek cowok gitu, terus ada Kudra. Nah untuk di non musiknya itu lebih ke acting, model apa ya, pokoknya FTV film gitu ya. Itu ada Naomi Zaskia, terus ada Lisa May, terus ada satu lagi Nana. Gitu. Total 8 kurang lebih. Ada band. Gimana ceritanya ketemu sama ada band? Ya itu kan pastian bilang oke, gue deal di sini gitu kan, udah deal, kita gabung. Akhirnya Tian kasih kerja itu untuk PIC-nya ada band. Oh berarti ada band yang udah di sini. Udah di sini gitu. Udah akhirnya ya udah oke, siap gitu kan. Event pertama sama ada band di kota mana, ingat nggak? Aduh, di mana ya? Bulan Maret, masih di Jakarta sih kalau nggak salah. Di Jakarta bulan Maret kemarin berarti. Tahun ini. Tahun ini Maret, cuma gue lupa deh, pokoknya di Jakarta. Gitu. Udah alhamdulillah sama ada band harmonis, maksudnya harmonis tuh kita cepet adaptasinya, sinerginya juga dapet, chemistry-nya juga sekarang makin kuat gitu kan. Jadi pada saat gue jualan, Mas kalau gue jadi awal tuh gitu, maksudnya Mas kalau misalnya satu hari 3 event atau 2 event mau nggak gitu kan. Gue pikir kan udah 1 event cukup gitu, ternyata gas. Ya udah. Masih mau. Ya udah gue sikat gitu. Kemarin tuh sempet sehari 2 Breng. Jadi main di waktu itu ada 2 kali nih. Dari main Cikupa festival, terus main gathering malamnya di Jakarta hotel. Terus Private event. Iya, private event. Terus ada lagi Cibinong, ini juga perusahaan. Terus ke Pestapora. Kemarin itu eventnya Pak Ucup, ya kan, yang sukses itu, yang besar itu, kita main sana. Jadi secara ini enak gitu, maksudnya koordinasi sama bapak-bapak ini gitu. Bapak-bapak kece itu ternyata nyambung gitu, maksudnya mereka siap dengan apa yang gue udah kasih, misalnya event atau job tuh mereka siap, ready. Gue bilang wah ini oke nih, gue bilang gitu, dan sesuai sama gue. Nah besok tanggal 8 Oktober itu kita 1 hari 3 event. For rider udah pasti. Enggak sih. Serius? Karena tempatnya dekat. Udah deketan. Ya, jadi yang untuk event pertama itu tanggal 8 Oktober ada HUT KAI,
Itu di stasiun Sudirman, BNI 46 itu. Terus jam 13.40-nya kita main di Mandiri Karnaval di Senayan. Memang waktunya iya dekat tapi waktunya mepet. Terus ya ini gue coba olah aja ya sebagai manajemen gitu ya, kita memanage lah dari waktu, dari semuanya lah gitu. Selesai main kita ke Tangerang. Agak jauh. Lumayan, cuma kan nggak dikejar waktu karena mereka mainnya malam. Gitu. Nah ini udah berjalan nih, maksudnya secara dinamika apa segala macam. Ritmenya udah dapat. Gue udah dapat formulanya gitu kan, udah aman lah. Gitu. Bismillah. Gitu. Wah seru Bang, seru banget Bang. Corporate tiga-tiganya. Ya. Deket-deketan. Sebenarnya fine-fine aja kalau corporate deket-deketan ya event. Aman sih, maksudnya kita kan juga pasti ngukur waktu, preparation tim produksi kan juga kita pikirin, apalagi artis istirahat kan harus lebih kita pikirin ya gitu, maksudnya oh ya lu main jam segini istirahatnya cukup gak, takutnya kan yang satu pasti kalau perform kan kita harus all out, itu kan energinya terkuras kan, jadi ya makanya pas gue tanya ini jam segini, oke, aman sikat bos, gitu, sikat bro, udah. Jadi gue nggak ada beban buat jualannya juga gitu. Berarti sekarang di sini di Treasure Hits ini lu sebagai business manager plus road manajernya ada? Enggak, road manager udah ada lagi. Ada lagi. Sekarang lebih ke bisnis aja. Bisnisnya aja. Ya. Tapi turun ke lapangan juga nggak? Kadang-kadang. Kalau misalnya di luar kota tuh Bali, gue pasti ikut. Sekalian jalan-jalan. Pokoknya. Tapi kalau di Subang gitu? Oh kayaknya roadman aja juga cukup. Majalengka. Udah cukup roadman aja. Karena jadi Bali kayak Jakarta, Bandung tuh gue masih bisa ikut. Batam ikut ya. Batam boleh lagi di lah. klub ya. Pokoknya kota-kota yang menurut gue tuh ada ceritanya, gitu kan, ada kenangannya, itu pasti gue ikut. Makanan loh, kuliner tuh Medan tuh enak loh, Semarang. Kalau di Ogan Ilir main nggak? Enggak makanya. Nggak ikut pasti. Gue terakhir kemarin main di Lahat, anjay gue pikir cuma 5 jam 6 jam. Dari bandara darat lagi ya nyambung. Ya kan landing kan Palembang. 10 jam cok. Anjir. Tapi by the way, ada nggak ada masalah tuh dari bandara ke kota tersebut, misalkan sekian jam transportasi darat, nggak masalah. Kayak tadi 10 jam masih mau mereka. Sebenarnya nggak masalah. Yang penting jamnya itu istilahnya apa ya? Cocok nih kan kalau gue diadain tuh pengennya player gue ya, maksudnya kalau bisa itu di jam 8 pagi lah flightnya, nanti nyampe kita makan, terus kalau misalnya perjalanan jauh nggak terlalu malam sampainya, dan kalau misalnya lebih dari 2 jam atau 3 jam gue pakai patwal. Mau berwaktu juga, maksudnya gila capek di jalan kan kayak iya, maksudnya kasihan juga, besok gue harus fit lagi. Kalau yang darat 10 jam, H-1 datang? H-1, selalu H-1. Uang makan double tuh? Uang makan double dong. Fee-nya juga double, jangan salah loh. Fee-nya juga double? Produksi kok kasih double? Nggak double sih, 1,5 kali. Tapi ya alhamdulillah maksudnya. Produksi? Iya. Kecuali kampanye. Kalau kampanye gue pasti kasih double. Double ya guys gitu. Enak ya? Ya. Maksudnya kita kan ya bisnis ya, apalagi bisnis maksudnya kita harus tahu lah event apa, ngasihnya berapa gitu. By the way ada band udah 20 berapa tahun? Tahun ini 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Masih main pensi tadi kita ngobrol. Ya, gue gimana sih? Kok bisa sih? Gue penasaran juga sih. Maksudnya kan pensi ini kan SMP, SMA ya? Ya. Kok masih fit gitu? Generasinya nih sebenarnya lebih ke guru, orang tua, murid gitu loh. Jadi yang memang yang dulunya generasinya ada band, fanbase-nya ada band, sekarang udah jadi ya kan pengusaha, guru, terus ya pokoknya yang kayak gitu-gitu ya. Maksudnya pada saat ada band mereka cari ada event pensi, pasti kan itu si anak muridnya ngobrol dulu nih sama guru, mana yang cocok buat main gitu. Ternyata ada band masuk dalam kategori itu. Berarti pendekatannya begitu. Yes. Soalnya nggak banyak loh yang band-band yang udah berumur lumayan tetap fit di pensi. Yes. Kayaknya gue tahu Salon Seven. Iya. Ya kan bergenerasi gitu fanbase. Baru tahu juga sekarang ada band. Aduh, gue kalkulasi dulu jadwal gue. Tadi udah sih udah kasih tahu. Oh udah ya. Sombong banget. private event. Ya alhamdulillah Bray. Alhamdulillah nggak bohong ya. Ada band masih ada di hatinya orang-orang banyak gitu. Jam terbang nggak bohong. Jam terbang ya. Ini sekarang lagi sibuk ngapain ya ada band sendiri? Kita lagi prepare bulan ini tuh mau rilis single baru.
Lumayan aktif ya jadi. Iya, terus juga kita lagi prepare untuk konser insya Allah ya di tahun depan. Konser tunggal. Konser 27 tahun. Itu. Tahun depan di hari jadinya ada band. Enggak, kalau hari jadinya di November. Oke. Tanggal 18 tuh mereka 27 tahun, nanti kita bikinnya di tahun depan. Karena kan ini kan udah pemilu nih, Breng. Iya. Maksudnya gue nggak mau yang nanti gue nggak fokus gitu. Maksudnya orang-orang nggak fokus ke jualan. Sayang jadi Iya, momennya. momennya Akhirnya di tahun depan di tahun bulan depan insya Allah bulan Februari. Valentine. Cocok nggak? Cocok. Ya, kan Bungkus kita banyak membungkus. lagu cinta, ya kan? Bungkus membungkus cinta. Iya. Love. Love. Gimana? Love is in the air. Ya, ya nggak cocok banget sama kuping gue. Yang bolong. Tahun Iya. depan. Tahun depan insya Allah doain ya. Ini kayaknya lagi aktif-aktifnya nih ya bapak-bapak ini yang rilis single. Alhamdulillah ya, maksudnya secara itu tadi gue bilang secara komunikasi kita jaga itu ya, secara buat kita mau bikin ini konten, sampai konten-konten aja tuh kita bikin gitu. Iya makanya gue kaget Iya, lo bisa cek IG-nya ada band. IG-nya ada band udah mulai ngejablay kan. Iya. Kayak Stanley Gitu itu lah. posting mulu. Kapan-kapan kita satu panggung lah. Saya mah pengen. Sama Bapak ini sponsor, nih yang nonton biasanya Jarum Super atau Gudang Garam atau Sampurna. saya masuk semua. Semua ya, sama. Cocok. Saya masuk semua. Bisa berarti main Mudah-mudahan. satu panggung ya. Masa sama Ya sama- buat event organizer, Iya. promotor bikin coba satu tolong. Masa panggung sama lah. Armada saya bisa, Nah. Bang Haji saya nggak bisa. Nggak cuma GME yang gue, nggak cuma ada band yang gue pegang, tapi gue juga Ada pegang GME. Good Morning Everyone. Bisa tuh paketnya? Bisa sih, Cocok gak? cocok karena kan gue dengerin makanya tadi kan gue bilang anjing di lo bang kata gue. Mentok-mentoknya sih di situ juga ya, Situ. nggak kemana-mana. Kecil memang, cuma potensinya besar. Iya. Balik ada band, ada bandnya ini vokalis baru. Naga, Naga, Indra Sinaga. Indra Sinaga. Ribet nggak? Enggak dong. Wah justru komunikasi gue sama nggak cuma Naga ya, maksudnya sebagai vokalis tapi sama Mas Dika, sama Mas Marshall, Mas Adi Founder-foundernya itu terjalin sangat baik bahkan gitu. Jadi untuk komunikasi nggak ada kendala. Alhamdulillah. Untuk jualan Apalagi nggak ada kendala juga. mau gue kasih lihat lagi jadwal per bulan atau gimana? Nggak screenshot kasih di sini. Oh ya alhamdulillah Breng, maksudnya ya kita dengan kerja keras gitu ya, dengan strategi, dengan sistem formula ya alhamdulillah berjalan gitu. Ya benar-benar proses tidak mengkhianati hasil. Yes, jadi buat yang lagi berproses jangan menyerah. Lagu udah masif ya. Ya kayak lagu talentnya Bang Ajis dulu. Jualan terus ya, emang susah nih. Bisnis. Jadi, Padangnya gokil juga nih. Tuh teman-teman, dari 99 sampai ke 2023. iya. Enggak tiba-tiba langsung kaya. Enggak orang. lah, gila. Enggak tiba-tiba langsung enak Berdarah-darah hidupnya. sampai masuk ke Iya. dinas sosial, ya. ke jaring. Tawuran, mabuk. Kalau perempuan ke jaring enggak apa-apa enak. Ya lu itu deh. Kayak saya yang masih 20 tahun. Lupa, Be. Baik nih, Be. Ya, anak-anak baik-baik kok gitu. Jadi ada band mau rilis album baru juga nggak? Insya Allah tahun depan Tahun depan? Iya. Sekalian yang itu kali ya, Februari itu bukan? bisa jadi. Tunggu aja, ya, ikutin aja di IG-nya terus tuh, ada band. Main di Instagram aktif, di YouTube aktif. YouTube aktif. YouTube aktif. TikTok aktif. Serius? Iya, lu cek deh makanya. Bapak-bapak ini aktif. Bapak-bapak ini bapak-bapak kece ya, yang lo tuh nggak pernah bisa expect kalau lo udah belum lihat gitu, tapi lo harus lihat. Iya, makanya. karena gue tau itu di Nih buat lo juga lihat. Apa Breng, lo ada tagline apa nggak sih? Wah, kita nggak pakai tagline. Oh iya. Sobat mania mantap. Itu Sobat mania mantap. Gue selalu bilangnya gaul mania mantap. Coba ya kalau lu coba lihat. Coba lihat. Pasti By the way, kemarin pada berapa sih? setahu gue Mas Dika. Om Dika, Om Marsa. Mas Dika itu 49 atau 50. Iya. Jelita. Bang Marsal 52. Iya. Bang Marsal 52, Mas Adi 40. Wan. Itu masih Naga yang muda tuh Naga 40. itu masih mau sehari 2-3 kali bang. Karena kan musisi. Anak band. Beda. Kalau musisi sama artis tuh beda Oh, ini loh. mau ngeledek. Nah. Nah, coba kita kasih tuh. By the way, ada band nih. Tiket pesawatnya bisnis.
Tergantung event. Gue kalau misalnya event kampanye, Oke. partai, gue pasti minta bisnis. Kalau- Mobil Alphard. Gitu. Kalau standar? Kalau standar ya biasa aja, kayak anak-anak yang lain. Oh, kita nggak perlu yang mewah tapi nyaman. 20 yang mewah tapi klise ya. Bisa. Ya. Ada band Februari 2024 konser Insya kedua. Allah, doain ya. Game E. Ya, good morning everyone. Gimana nih Game E? Nah, kalau good morning everyone, gue belum nyemplung terlalu jauh. Oke. Baru bulan kemarin. Oh baru bulan kemarin sign Baru up di bulan- sini. Enggak, maksudnya guanya. Oh. Kalau anak-anaknya udah di sini gitu. Cuma untuk yang game gue baru touch gitu, masuk baru. Yaudah game gue yang pegang. Udah jualan. Ya kayak biasa lah. Game E gimana? Datangin menurut lu? orang, ketemu orang. Game E gimana nih menurut lu dari materinya nih? Kan ini lo yang jual juga nih produk. Lo nggak tahu ya pengingat itu streamnya 2.500.000-an gitu something. Bagus loh. Yang pengingat. Ini bentar lagi tanggal 27 Oktober kalau nggak salah ya, itu rilis lagi. Terakhir di label kan mereka. Iya, waktu itu di label. Selesai kontrak akhirnya di sini. Yes, kesini. Gitu. Karena kan jarang ya talent management ya. Jadi ya Iya. kita, Tapi kan Semarang kan? ya jarak tuh tidak apa ya, tidak masalah. Ini Yang kayak penting kan jobnya. ini kayak Iya kan? lagi, Gue mau jobnya di Surabaya, mau di mana kan? ini kayak lagi PDKT sama perempuan. Distance is just a number katanya. Keluar lah ya, sales marketingnya Iya, keluar. keluar banget ya. Peres-peresnya Harus keluar. ya. Terus sibuk apa gaming? Game sama, nanti lagi ini kan lagi mau rilis nih tahun ini. Jadi lagi Single, album? single. Oh lagunya keren, nanti dengerin ya. Tentang apa? Ada band game itu mau rilis nih Oktober ini. Kalau tentang apa, gue nggak bisa ceritain ya karena Masih gue rahasia. nggak bisa kapasitas gue bukan di situ. Mungkin nanti lo bisa ngobrol sama anak game, bisa ngobrol sama anak ada band, bisa lo. Sama Om kalau ada itu. Pas di inilah pas kita event lo dateng di backstage, Oh dapat akses backstage gua. bisa buat lo. Oh, gila. Aman. Kalau bagi Indra soalnya gue nggak boleh dapat akses backstage sama Siapa sih manajemen. manajernya? Ah itu. Oh, Bapak itu. Bayar Oh, kasih lah. Outman-nya Cowboy Junior. Seru. Berarti game E ada band, terus Rewind. Rewind ini yang di Sukabumi itu Dialog Bukan. Senja. Dialog Senja Iya, bukan Dialog sini. kita ini juga cuma Partner kali ya. partner, booking agent. Booking agent. Iya, jadi kan kalau gue jualan tuh pasti ada band, Good Morning Everyone, Rewind, termasuk Dialog Senja. Dialog Senja. Jadi pokoknya udah paket lah jualan gue gitu. Jadi kayak misalnya ada pilihan kan. Misalnya Mas Ajis, aku mau nanya game E dong, ternyata game E jadwalnya bentrok. Gue kasih pilihan, mau nggak Dialog Senja? Ya kayak gitu udah. Oh iya coba gue kasih YouTube-nya, channelnya gue kasih link channelnya yang IG-nya gitu. Bang, sebagai business manager, menurut lo business manager yang baik itu kayak gimana? 3 aja. Jangan slow respon. Ini ngeledek gua kayaknya. Handphone gua cuma 1 bang. Iya tahu, gue juga satu nih mana tuh. Nah, tuh. Satu. Tuh, jangan slow respon, oke. Jangan slow respon satu. Kedua punya strategi. Oh. Ketiga perluas link. Perluas linknya kayak gimana nih? Ya, kita kan punya rumah ya. Kayak lo Oke. ada di Marindo, kayak lo RMI. punya di RMI Road Manager Indonesia, terus mungkin lo punya satu komunitas lagi. Ya, itu kan link yang memang lo harus tahu nih segmennya band yang lo pegang gitu kan. Jadi kita secara pendekatan obrolan tuh ketemu nantinya gitu. Karena itu menurut gue ya, koreksi kalau salah. Gitu. Terus yang ketiga tuh lebih kalau bisnis itu fleksibel. Itu penting. Dari angka, ya, oke? Nih kayak lo misalnya ini event ini angkanya ya lo jangan terlalu mahal juga gitu. Maksudnya ini acara pensi, maksudnya lo mahalin gitu kan. Kecuali memang bener-bener yang ada sponsor gitu kan. Oke lah, kita harus tahu juga nih arahnya kemana nih event gitu. Jadi harus fleksibel. Berarti harganya variatif nih, ada band. Iya, variatif. Harga paling murah ada band itu di event pensi. Wah ini di YouTube lagi. Kan nggak ada angkanya. Oh iya bener. Ya pensi. Pensi ketawa-ketawa nih orang kantornya. Semurah-murahnya ada band juga teman-teman. Iya. Pokoknya uang makannya 300.000.
Gitu. Iya, di pensi. Lalu Yang paling gede tuh kampanye pasti. Kampanye udah Yang kedua pasti. tuh gathering, corporate gathering tuh corporate gede. gathering. Ya nggak, maksudnya akhirnya jangan sampai kemana-mana ya. Gue bilang gede, jangan langsung aja hubungin gue. Bisa kok nego, bisa kok ngobrol gitu. Bisa kok. Kita- Enak lo ke kantor ya Iya. anjir. Kaget Enak. gua ada coffee shop pribadi. Nah ini tadi lu cireng enak gak? Cireng. Cireng enak. Ini ayam Tahunya pop. enak gak? Tahunya enak. Tahu berontak gua bilang. Pakai cabai soalnya berontak. Nanti cobain lah ya makanan beratnya ya. Siap. Cobain. Ada kolam renang, ada yang Ini- lagi berenang di kolam renang pakai bikini. 18 coffee. Iya, 18 coffee. Mau nambah gak? Kayak habis. Mau nambah nggak? Mau sih kayaknya Oh, ntar ya. ya. Nanti lah ya. Nanti Pas mau whisky- pulang ya, whisky bawa nanti. bekal ya. Whisky nanti. Gitu. Enggak, bercanda teman-teman, kita nggak minum alkohol. Gak ada di sini siang-siang gak ada. Ada yang malam? Enggak. Di sini berapa orang? Banyak banget ya. Enggak kok, nggak banyak. Sekitar 25 lah. 25 orang lah. Guys, Kurang lebih. 25 orang nggak banyak guys. Nggak banyak loh. Yo, tuh Beda pada loh sama ngomong. yang lain-lain tuh pasti karyawannya banyak. Label kalau itu. Nah itu. 25 orang. Divisi-divisi tadi apa? Ada artis manajemen, Manajemen, ada markom, promotion, sosial media kreatif, ada ya masuk di situ juga. Analytics. Terus ada finance, Finance. ada legal, ada legal, ya pasti. ya tadi operasional kan. Eh, OB, Yang finance pasti perempuan. laki. Oh laki ya? Biasanya finance perempuan. Ya ini justru ya bosnya yang perempuan jadi tetap aja kan Oh iya tetap aja. treatmentnya iya gitu, Atasnya tetap perempuan. tetap perempuan. Jadi menurut lo Bang, business manager itu menjanjikan atau tidak? Sangat. Kenapa? Ya karena gue ngeliat peluang di sini ya, maksudnya apalagi udah ke bisnis ya, maksudnya kan kita akhirnya kebuka gitu kan, pikiran kita tuh mindset kita kebuka gimana caranya untuk memperbesar perusahaan lagi, terus memperlebar jaringan lagi, kan itu. Kalau udah bisnis kan nggak cuma di situ, kita mau ini gampang. Kayak misalnya ya jualan ada band Good Morning Everyone atau siapapun gitu, kalau misalnya oke mas berapa, misalnya ya 150 juta all in itu kan udah termasuk transportasi, akomodasi gitu kan. Nah ini kan kita bisa manage buat ke bisnis lain, kayak misalnya lo butuh apa, Hi-S, lo butuh Alphard, lo butuh Innova Reborn gitu kan, itu kan kebutuhan anak band kan, sama mobil Blind alat van. kan, blind van kan. Nah itu kan kita bisa cakup di situ. Makanya kalau misalnya mau di bisnis itu banyak nanti akan unit bisnis yang lain, ya transportasi, ya logistik. Nanti Gitu. malah lo yang punya lagi. Insya Allah. Emang kita tujuannya ke situ. Planningnya ke situ. Iya, tujuannya ke situ. Doain aja ya, doain. Ntar kan siapa tahu kita bisa kerjasama. Ya. Ya nggak? Kalau ada band sih gue percaya. Ini nontonnya biasanya lu on air-nya di jam berapa sih? Nonton apa nih? Ya, maksudnya lu tayangannya tuh- Ngupload gini malam kalau gue. Oh, malam. Jam-jam sebelum tidur. Nah, nanti kasih Siap, tahu itu kabar. jam berapa. Terus sekarang lo sibuk di RMI, Iya di RMI gue Road ketum. Manager Indonesia, Ketum. ketua umum. Heeh. Yang kemarin galang dana Iya, apa? pas pandemi Pas pandemi. itu kan kita merasakan ya semuanya kesulitan, mau keluar aja nggak bisa apalagi nyari duit kan gitu. Itu gimana sih? Kok bisa kepikiran terus kok bisa jadi kejadian gitu galang dana? Itu gua ditampar ya, maksudnya gua ketampar, bukan ditampar, ketampar pada saat gua lihat ada tim produksi Oke. jual mainan anaknya, terus posting di Instagram gitu kan. Jadi ini udah separah ini kah, pandemi COVID ini udah separah ini kah. Akhirnya karena gue tergabung di Road Manager Indonesia, gue bikinin konsep, itu konsep dari gue semua, nanti baru dikembangin. Jadi gue bikin konsep kayak misalnya gue ada konsep bikin flyernya, terus untuk secara apa namanya teknisnya seperti apa, terus nanti penggalangan dananya seperti apa, terus untuk pembagiannya seperti apa. Nah udah gue kasih konsep ke grup Road Manager Indonesia, kita baru di situ digodok bareng-bareng sama anak-anak. Akhirnya kita mutusin, oh ya udah kita bikin ini aja ke pengurusan. Oh pengurusan dulu. Pengurus dulu. Konsep itu kan udah ada. Gue udah bikin dan gue udah lempar ke grup itu. Akhirnya dapatlah nih pengurus, ada sekitar 12 atau 13 orang gitu ya. Udah, kita masing-masing punya bagian nih gitu.
lu ini, udah jalan, ya udah baru tuh apa namanya kita waktu itu pertama kali posting itu gue minta semua road manager yang ada di grup itu posting. Karena apa? Kalau posting semua kita bisa bantu semua orang banyak, apalagi tim produksi gitu loh. Karena kan mereka nggak gaji bulanan. Iya. Terus waktu itu nggak ada job. Betul? Mereka bertahan di off air. Yes. Ya waktu itu siapa sih yang ngira pandemi bakalan ada gitu? Enggak sih. Nggak ada. Gua aja hilang banyak. Anak-anak. Sama semua tuh merasakan itu. Semua merasakan. Akhirnya bikin charity. Bikin charity. Sampai Noah main tuh gimana sih ngomong ke Buat ini? Nah jadi gini. itu endingnya ya. Kaget sih gue. Jadi yang pertama kali waktu itu kita posting nih, dang gitu kan dari Instagram Road Manager sama semua personal nih kita posting. Yang pertama kali ngerespon itu Melani Subono. Oh, Rumah Harapan. Rumah Harapan. Nah, dia ngabarin Atuk. Stephen Coconut. Iya kan deket nih karena deket-dekatan. Terus Atuk ngobrol lah ke Kak Melani. Kak Mel nih kita lagi bikin gini. Terus juga, oh iya gue lihat tuh postingan gitu kan. Kalian butuh apa? Ya kita rebukan kan, kita butuh apa guys? Kita butuh apa nih guys? Ya maksudnya gue takutnya nggak sopan kalau misalnya minta fresh money ya gitu. Tapi memang butuh gitu. Akhirnya kita ngobrol, ya udah kita ketemuan yuk sama Kak Mel. Datang kita ke Lebak Bulus rumahnya gitu. Datang ngobrol. Akhirnya dia kasih sistem. Dia kasih sistem, dia kasih apa yang dia udah pernah lakuin kayak gini. Memang nggak akan semua dapet, tapi ini akan mengurangi beban lah gitu. Akhirnya Kak Mel itu ngasih waktu itu kita data terkumpul 150 orang, itu dari 150 orang. Kak Mel kasih sembako 150 sama uang 15 juta. Itu pertama kali. Wah kita terima kasih banyak gitu kan, maksudnya udah diapresiasi dengan maksudnya ya ini buat tim produksi kok. Jadi dari tim produksi itu dari roadman sampai ya semuanya lah, teknisi, operator, semua ya soundman gitu kan. Udah Kak Mel cuma bilang ini nggak banyak. Gimana kalian biar tetap berjalan, semuanya dapat, nanti akan bertambah kok, insya Allah dia bilang gitu. Akhirnya udah kita kasih tuh untuk sembako dan uang itu gue 250.000 per orang. Iya betul. Nah itu yang gue bilang, gue minta data dong tim produksi lu. Banyak tuh, mulai banyak. Abis dapat info itu kita kan yang namanya donasi kan harus kebuka ya, open ya. Jadi udah kita bikin flyer pendapatan yang kemarin dari Kamel gitu kan, 15 juta ini buat ke siapa aja. Terus sembako juga buat siapa aja. Udah kita publish di sosial media. Nah dari situ banyak yang akhirnya bantu kita. Tapi bukan ngebantu kita cuma terima ya, maksudnya akhirnya kita bikin formula, ya udah kita kerjasama. Setelah Kak Melani siapa lagi tuh? Dari Melani Subono itu Marcel Siaan. Ya. Masih di VMC? Ya masih. Dari Marcel baru nyambung tuh kan ada kita tuh sama Wali Care, terus sama Andre Hanusa gabung sama Kemensos. Kita dibantu juga. Itu gimana sih sampai, gue masih penasaran sampai Noah. Nah itu Noah jadi pada saat dia ulang tahun Noah yang beberapa lupa gue sorry. Kan road manajernya kan temen juga gitu kan, roadman juga. Akhirnya ngobrol lah, awalnya roadman dulu gitu kan. Kita punya program nih namanya Road Manager Indonesia, Peduli Kru Band Indonesia. Udah ngobrol bla bla bla. Oh ya udah nanti kita bikin. Pada saat Noah ulang tahun. Nah, pas ulang tahun itu Noah kerja sama Raffi Ahmad kalau nggak salah gitu untuk beli vinil. Pokoknya dia juga punya program iya. Nah, Noah itu programnya buat kita. Oh, hasil dari lelang. Itu buat kita. Laku berapa? Kalau lakunya nggak totalnya tuh 700 juta. Nah, 700 juta itu kita bagiin untuk waktu itu kita dapat data 800 orang. Jadi yang udah ada terus ditambahin lagi yang belum dapat, jadi totalnya 800 orang. Tim produksi. Sukses tuh, naik berita lagi di mana-mana. Iya, akhirnya ada program-program lagi di Road Manager Indonesia itu. Maksudnya karena ini sayang nih kita harus jalanin lagi kan buat kebaikan kan gitu. Jadi ya kita jalanin terus nih.
gitu. Jadi kayak kemarin Bukber. santun bukber juga, terus kayak santunan Santunan. 1.000 anak yatim. Keren, keren. Itu kita bikin 5 kotak. Harusnya semua road manager gabung di situ. Ya. Harusnya? Ada syarat nggak sih? Enggak. Serius boleh masuk Nggak ada siapa aja? syarat. Nggak ada syarat. Masuk aja nggak apa-apa. Siapa ya kita masukin? Cuma gini ya, road manager ini yang memang benar aktif ya. Yang band aktif. Iya, yang ya pokoknya masih aktif lah. Misalnya kayak misalnya siapa ya? Misalnya roadman tuh Road manager for event sudah masuk ya, udah kali ya? kayaknya belum deh. Nggak tahu lupa gue. Belum. Manajernya doang, kan manajernya di Manajer gue Marindo. tahu, iya kalau Iya. manajer gue tahu. Teman gue juga kan manajernya. Rocket Rockers, Ya, roadman-nya. kalau nggak salah udah. Udah. Hampir semua kayaknya udah. Gitu. Keren. Ya dari pemikiran yang sesimpel terus akhirnya jadi besar. Ya kan bermanfaat. Ya, Baik. alhamdulillah. Akhirnya bisa Karena jadi melewati. jadi media. Kayak misalnya lo punya single baru SHA gitu kan, bisa diposting di Jadi platform baru juga. iya gitu. Showbiz Deal waktu itu dia kasih kita dapat tuh dengan kerjasama gitu kita dapat 120 juta. Terus dari kitabisa.com juga kita dapat. Galang dana. Pokoknya banyak lah alhamdulillah dari Naif. Bang Ajis, thank you banget nih. Thank you loh, Breng. Jamuannya. Udah nyempetin kesini ngobrol. Kita kesini mau ditawarin Bang Ajis 13 titik. Ayo. Bismillah, berangkat kita. Go terus kita. Thank you Bang ya. Breng, thank you ya, teman-teman. Thank you. Sukses terus. Sama-sama, Breng. Thank you.